Itu informasinya katanya sudah di 2011 sudah digarap, udah sampai Polres, bahkan Polda sekarang. Justru ironisnya aparat penegak hukum di kita ini terkesan abai terhadap penanganan kasus yang dalam tanda petik korbannya masyarakat loh. Jadi waktu itu udah ditangani oleh pihak hukum, cuman mengambang sampai sekarang gantung. Ya sangat ironis sekali, artinya seperti tanggal 16 Mei 2014 dilaporkan. Begitu masuk ke bulan Juni sudah respon bagus, langsung melakukan pemanggilan, meminta keterangan dari semua korban dan semua yang terlapor. Sudah penyidikan. Hasil lidik disampaikan melalui SP2AP tanggal 20 Agustus 2014. Nomornya sampai hafal. B_8 reskrim itu. Di situ jelas-jelas yang tadinya saya sendiri tidak tahu TKP-nya bahwa di kantor PTZ, di dalam SP2AP tadi dijelaskan bahwa dilakukan pengetikan sampai ditandatangani sampai dijadikan transaksi itu tempatnya di kantor PT CEP. Itu hasil penyidikan Polres Sumber. Ya. Terus informasinya sampai masuk ke Polda. Ke Polda, ke Mabes udah, justru makanya dengan statement saya di Facebook ini artinya untuk agenda setelah Lebaran. Artinya masyarakat sudah tidak percaya lagi karena meminta bantuan ke LSM Geger terkesan 6 tahun tidak ada kepastian hukumnya, sehingga memohon untuk dia dampingi bisa ke KSP, karena KSP pun sudah dikasih tahu, sudah diinformasikan, bahkan surat Pak Muldoko sendiri disposisinya pernah turun ke Polres Sumber. Saya baca sendiri tuh disposisinya, Saudara Kapolres agar ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Jadi itu kasus udah dilidik, udah sampai Polda, sampai Mabes, tapi gantung sampai sekarang nggak ada. Sampai sekarang belum ada kepastian hukum. Itu yang dipertanyakan, akan dilanjut oleh apa yang punya hak itu ya. Lagi pula terkait dengan istilahnya itu kinerja penegak hukum dalam kepolisian, kok bisa berkas hasil lidik yang sedemikian banyaknya dari 13 orang yang terperiksa kok bisa dihilangkan? Dalam tanda petik dihilangkan lah, karena istilah itu sampai sekarang tidak ada berkas lidiknya. Bekas lidiknya. Sehingga dari tahun 2014 tidak dilimpahkan segera kepada wilayah hukum Polres Kota Cirebon karena alasan hilang tadi. Karena dipaksa untuk segera istilah itu butuh kepastian hukum, baru dilimpahkan tanggal 28 Agustus 2019 setelah 5 tahun. Pak, udah komunikasi belum dengan tim hukum PLT? Belum. Kan karena tim hukum yang merapatnya di panggilan polisi aja. Saya soalnya sudah komunikasi dengan Haji Amiar saya, salah satu timnya juga. Nah iya. Yaitu bahwa di sana udah nggak ada masalah. Besok saya dulu juga dengan lain mereka tuh. Nah maksud saya sejauh ini kita belum ada komunikasi dengan pihak kuasa hukum mereka. Harapan saya gini kan, kalau memang RTP ini bisa memfasilitasi, karena istilah itu saya lebih baik istilahnya itu transparan dan terbuka. Jangan sampai istilah itu keterangan sepihak sehingga kita adu bukti. Sekarang logikanya, sertifikat hak milik yang di dalamnya mencantumkan nama-nama pemilik, tapi nama pemilik itu sendiri tidak merasa memiliki objek tanahnya. Sampai sekarang. Dan mereka siap. Dan pernyataannya ada. Langkah apa nanti setelah Lebaran itu yang akan diambil? Minta diaudensikan di KSP. KSP itu apa? Kepala Staf Presiden. Itu permintaannya. Iya, surat sudah dilayangkan. Sejauh ini melalui Humas Pak Yuda gimana? Udah komunikasi belum? Belum. Yang pernah datang itu dari kementerian dan lagi pula tim dari penyelesaian percepatan konflik agraria terdiri dari Pak Siswo, Pak Agus, Pak Yuda, tapi yang dari KSP itu mengorek ingin tahu tentang kasus pertanahan yang ada di PLTU 1 dan 2. Itu yang para pembeli plat tercat atau diri itu mereka sempat
dapat hak nggak atau dapat uang nggak waktu itu? Sama sekali ya, Enggak. sama sekali. Karena konteksnya itu Biasanya kalau dalam proses untuk sertifikat kan biasanya ada pengalihan hak. nah, pengalihan haknya itu dibuat yang di TKP-nya di kantor PTC itu dibuat surat keterangan riwayat tanah dalam tanda petik palsu. Jadi seolah-olah orang yang 9 ini pernah menjual di tahun 66 kepada seseorang yang bernama Husein Amirullah yang sesungguhnya adalah tidak pernah terjadi. Di situ di dalam keterangan surat keterangan riwayat tanah menerangkan bahwa akte jual beli tahun 66 dibuat tanggal 30 April